Hai Sobat Pustaka, perkenalkan saya Yusnita Ratnasari dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika untuk tingkat SMA dan sederajat. Di dalam buku ini, kita akan mengetahui berbagai materi di bidang fisika yang diajarkan di tingkat SMA. Lalu, kita juga akan melihat berbagai soal Olimpiade Sains yang telah dirilis di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional di tahun tertentu. Jadi, dengan buku ini, kita bisa lebih siap untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Oh iya, buku ini disusun oleh Sarwadi Sarjana Sains Terapan pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang telah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, karena pembahasan yang lengkap dan detail, menjadikan buku ini jadi salah satu buku bestseller loh. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa aja isi dari buku ini. Jadi, buku ini terdiri dari beberapa materi di bidang fisika, dan di setiap materinya disajikan latihan soal yang sempat keluar di Olimpiade Sains Nasional di tahun dan tingkat tertentu. Agar lebih paham, yuk kita langsung lihat dan bahas aja. Di bagian pertama, kita bisa melihat ringkasan materi dan latihan soal. Untuk materi pembelajarannya, ada materi tentang kinematika dengan submateri turunannya. Lalu ada impuls dan momentum dengan submateri turunannya. Selanjutnya ada dinamika gerak dengan submateri turunannya. Kemudian ada rotasi benda gerak dengan submateri turunannya. Lalu ada getaran dan gelombang dengan submateri turunannya. Selanjutnya ada fluida dengan submateri turunannya. Lalu ada listrik statis dengan submateri turunannya. Dan yang terakhir ada listrik dinamis dengan submateri turunannya. Nah, di setiap materi tersebut, kita bisa melihat latihan soal yang terdiri dari beberapa soal esai dan pilihan ganda. Sobat Pustaka, jangan takut salah ya, sebab akan ada penjelasan dan pembahasannya juga di buku ini. Sekarang kita coba mengerjakan beberapa soal sekaligus melihat kunci jawabannya yuk. Misalnya di materi tentang kinematika, di soal nomor 1, pertanyaannya adalah sebuah elevator naik ke atas dengan percepatan AE. Saat ketinggian elevator terhadap tanah adalah H dan kecepatannya adalah VE, anggap T sama dengan 0, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan laju VBE relatif terhadap elevator. Percepatan gravitasi adalah G. A. Hitung waktu yang diperlukan bola T1 untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap bumi. B. Hitung ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. C. Hitung percepatan bola relatif terhadap kerangka elevator. D. Hitung waktu yang diperlukan bola T2 untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap elevator. E. Hitung ketinggian maksimum bola relatif terhadap elevator. F. Kapan bola kembali menyentuh elevator? Menurut kalian jawabannya apa nih? Biar lebih yakin, yuk kita lihat pembahasannya aja. Untuk pembahasannya, diketahui percepatan elevator A sama dengan AE, ketinggian elevator H, kecepatan elevator V sama dengan VE, kecepatan bola relatif terhadap elevator V2 sama dengan VBE, percepatan gravitasi G sama dengan G. Ditanya, A. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap bumi atau T1 sama dengan B. Ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah atau H1 sama dengan C. Percepatan bola relatif terhadap rangka elevator atau AB sama dengan D. Waktu yang diperlukan bola atau T kuadrat untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap elevator atau T2 sama dengan E. Ketinggian maksimum bola relatif terhadap elevator atau H2 sama dengan dan F. Waktu bola kembali menyentuh elevator atau T3 sama dengan jawabannya untuk A. Waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai ketinggian maksimum yang dihitung dengan menggunakan persamaan waktu yang dibutuhkan oleh benda
untuk mencapai titik maksimum pada gerak vertikal ke bawah, yaitu T sama dengan V0 per G. Karena kecepatan bola searah dengan arah elevator, maka besar kecepatan mula-mula bola terhadap relatif bumi dapat dihitung sebagai berikut. V0 sama dengan VE plus VBE. Sehingga pada kondisi di atas, besarnya waktu dapat dihitung sebagai berikut. T sama dengan V0 per G sama dengan T sama dengan VE plus VBE per G. Cara kedua, pada kondisi di titik tertinggi, kecepatan bola sama dengan 0 atau VT sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan persamaan kecepatan pada gerak vertikal besar waktu, VT sama dengan V0 minus GT. 0 sama dengan VE plus VBE minus GT. Jadi, GT sama dengan VE plus VBE, T sama dengan VE plus VBE per G. B. Ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah dapat dihitung dengan menjumlahkan ketinggian elevator dari tanah ditambah dengan ketinggian maksimum bola dari elevator. Ketinggian maksimum bola relatif terhadap elevator dapat dihitung dengan persamaan gerak vertikal sebagai berikut. H bola sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. H bola sama dengan VE plus VBE dikali VE plus VBE per G minus setengah G dikali VE plus VBE per G kuadrat. H bola sama dengan VE plus VBE kuadrat per G minus VE plus VBE kuadrat per 2G. Bola sama dengan 2 VE plus VBE kuadrat minus VE plus VBE kuadrat per 2G. H bola sama dengan VE plus VBE kuadrat per 2G. Cara cepatnya, ketinggian maksimum bola relatif terhadap elevator dapat dihitung dengan persamaan berikut. H bola sama dengan V0 kuadrat per 2G. H bola sama dengan VE plus VBE kuadrat per 2G. Sehingga tinggi maksimum bola dapat dihitung sebagai berikut. H maksimal bola sama dengan H elevator plus H bola. H maksimal bola sama dengan H plus VE plus VBE kuadrat per 2G. Untuk cara C sampai F bisa kalian lihat sendiri di buku ini ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal pilihan ganda beserta pembahasannya yuk. Di soal nomor 16 ada pertanyaan, peluru dengan massa 10 gram ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi sebesar 370 terhadap arah horizontal dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Besar kecepatan peluru setelah 2 sekon adalah pilihannya A. 20 akar 7 meter per sekon, B. 40 akar 5 meter per sekon, C. 60 meter per sekon, D. 80 akar 3 meter per sekon, E. 100 meter per sekon. Menurut kalian jawabannya apa nih? Biar lebih yakin, yuk kita lihat pembahasannya. Pembahasannya adalah diketahui massa peluru M sama dengan 10 gram. Sudut elevasi θ sama dengan 37 derajat. Kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per sekon. Ditanya, kecepatan peluru saat T sama dengan 2S dibagi V2 sama dengan. Jawabannya, karena peluru melakukan gerak parabola, maka dalam selang waktu bersamaan, peluru melakukan dua jenis gerakan bersamaan, yaitu secara vertikal dan horizontal. Kecepatan secara horizontal peluru adalah Vx sama dengan V0 dikali cos θ. Vx sama dengan 100 dikali cos 37 derajat.
Vx sama dengan 100 dikali 4/5 sama dengan 80 meter per sekon. Kecepatan benda secara vertikal peluru adalah Vy sama dengan V0 sin theta minus Gt. Vy sama dengan 100 dikali 3/5 minus 10 dikali 2. Vy sama dengan 60 minus 20 sama dengan 40 meter per sekon. Maka besar kecepatan total peluru pada detik kedua ialah sebagai berikut. V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. V sama dengan akar 80 kuadrat plus 40 kuadrat. V sama dengan akar 6400 ditambah 1600. V sama dengan akar 8000. V sama dengan akar 1600 dikali 5. V sama dengan 40 akar 5 meter per sekon. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jawabannya adalah B ya teman-teman. Kalau kita bahas semua materi dan soal, sepertinya akan panjang ya teman-teman. Jadi untuk soal-soal berikutnya, bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Nah, itu dia pembahasan buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika untuk tingkat SMA dan sederajat kali ini. Kalau kamu ingin mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika untuk tingkat SMA dan sederajat, buku ini wajib kamu punya. Karena materi dan latihan soalnya sangat detail dan sangat lengkap, jadi sangat recommended untuk jadi buku acuan. Oh iya, buku ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat, atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut saya, buku ini sangat membantu untuk mendalami materi di bidang fisika. Latihan soalnya juga disusun sesuai prediksi untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika untuk tingkat SMA dan sederajat. Selain itu, harganya cukup terjangkau dan tersedia juga bonus aplikasi berisi soal dan pembahasan ujian nasional. Kalau kamu berencana mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika tingkat SMA sederajat, buku ini wajib kamu punya ya. Sekian dari saya, Yusnita Ratnasari. Sampai bertemu di video berikutnya Sobat Pustaka.